Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Amsal Junid, dalam seri kuliah analisis dan perancangan sistem dengan topik prototyping. Pertama, mari kita perhatikan gambar berikut. Perhatikan apa yang diinginkan oleh user dan apa yang ditangkap oleh analis. Dan analis mereka yakin dengan menjawab oke. Sebagaimana diilustrasikan di atas. Salah satu kelemahan dari pendekatan SDLC adalah kesulitan komunikasi antara user dan developer. Di samping SDLC, pendekatan SDLC memerlukan waktu yang lama. Kesulitan komunikasi tadi berwujud kegagalan sistem karena sistem yang dibangun tidak sesuai dengan yang diminta oleh user. Pendekatan prototyping salah satu cara mengatasi kelemahan SDLC tadi, yaitu dengan membangun prototipe sistem terlebih dahulu sebelum sistem tersebut benar-benar dibangun. Dengan pendekatan prototyping, kita harus dapat memperoleh requirement user awal dengan cepat. Berdasarkan requirement user awal ini, kita dengan cepat membangun prototipe. Prototipe ini kita uji dan kita coba bersama dengan user. Kemudian diperbaiki lagi, diuji coba lagi sampai user puas. Kalau user sudah puas, maka kita akan membangun sistem yang akan digunakan untuk produksi. Sistem produksi atau sistem yang benar-benar akan digunakan untuk kegiatan sehari-hari dibangun berdasarkan prototipe yang sudah disetujui oleh user. Sehingga dalam pendekatan prototyping ini, prototyping berfungsi sebagai teknik untuk mengumpulkan informasi dari user, dan prototipe digunakan untuk mendapatkan reaksi, saran, inovasi, dan perubahan yang diinginkan oleh user. Di samping itu, prototyping approach juga dapat digunakan sebagai alternatif dari SDLC. Di sini, prototipe yang sudah disetujui oleh user langsung menjadi sistem produksi. Jika prototyping kita gunakan sebagai alternatif SDLC, berdasarkan kebutuhan informasi user, kita segera membangun prototipe. Kemudian prototipe ini kita baiki dan kita coba bersama-sama dengan user. Kejadian ini akan berulang kali sampai prototipe tersebut benar-benar disetujui oleh user. Setelah prototipe disetujui oleh user, maka prototipe tadi kita lengkapi, kita selesaikan atau kita sempurnakan, kemudian diinstal ke mesin yang akan menggunakan untuk pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
Untuk dapat sukses dengan pendekatan prototyping, kita perlu mengikuti panduan berikut. Jika proyek kita proyek besar, kita perlu memecah menjadi modul-modul yang kecil sehingga dapat dikelola dengan baik. Dan kita harus dapat mengembangkan prototipe dengan cepat. Jika tidak, pendekatan prototyping tidak tepat digunakan. Ketiga, kita harus segera dapat mencoba prototipe yang sudah dibangun dengan user. Dan berilah penekanan pada user interface. Tidak perlu kita siapkan prototipe untuk tabel-tabel database misalnya. Pendekatan prototyping ini memiliki kelemahan, di antaranya mengelola proses prototyping sulit karena ia sangat cepat dan bersifat interaktif. Yang kedua, ada resiko prototipe yang belum lengkap sudah dianggap sebagai sebuah sistem yang lengkap dan sempurna. Di samping kelemahan, prototyping juga memiliki keunggulan. Di antaranya, ada potensi untuk mengubah sistem di tahap awal pengembangan. Keunggulan yang kedua, ada peluang bagi kita untuk menghentikan pengembangan jika sistem tersebut diperkirakan tidak akan berhasil. Dan ada kemungkinan bagi kita untuk mengembangkan sistem yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan user. 4. Ada kemungkinan bagi kita untuk menyelesaikan pengembangan sistem dalam jangka waktu yang lebih pendek. Keberhasilan pengembangan sistem dengan pendekatan prototyping sangat ditentukan oleh ketersediaan peralatan, yaitu software yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan memodifikasi prototipe dengan cepat. Persyaratan yang kedua adalah skill, yaitu kemampuan menggunakan tool yang tersedia. Dan yang ketiga, keberhasilan pendekatan prototyping sangat ditentukan oleh peran user. User harus terlibat aktif dalam pengembangan sistem. Keterlibatan user dapat dalam bentuk bereksperimen dengan prototipe yang telah dikembangkan, kemudian memberikan reaksi terhadap prototipe yang dicoba tadi, dan user harus memberikan saran-saran untuk penambahan, pengurangan, atau penghapusan dari beberapa fitur dari prototipe yang sedang dia coba.